Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu yang terus kami nikmati. Terus Tuhan Yesus, kami merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk Tuhan Yesus segala berkat, Tuhan Yesus baik jasmani, baik rohani Tuhan. Engkau sudah berikan buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan Yesus. Dalam setiap perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni kami. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kembali kami memohon pimpinan-Mu. Berikan kami selalu hikmat pengertian-Mu Tuhan. Dalam kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apa yang kami dengar saat malam hari ini, apa yang kami baca, kami boleh mengerti Tuhan dengan pengertian daripada-Mu, hikmat daripada-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong juga teman-teman kami yang akan bergabung saat ini, atau yang bergabung melihat rekaman kami, Tuhan berkati kami semua, biar kami terus mempunyai motivasi yang benar dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sudah siapkan hamba-Mu Tuhan, Engkau sudah berkati, kami sungguh percaya Engkau sudah berikan hikmat, Tuhan Yesus, pengertian daripada-Mu, biar melalui hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu boleh berkata-kata daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulai pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan bacakan Efesus 3 ayat 17 sampai 21. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita dalami kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang doa syafaat Rasul Paulus. Doa syafaat Rasul Paulus. Kita sudah lihat Selasa lalu bahwa Paulus berdoa, Paulus sujud kepada Bapa agar Bapa menguatkan dan meneguhkan jemaat Efesus. Paulus bersyafaat agar Kristus berdiam, tinggal tetap, menjadikan hidup jemaat Efesus itu sebagai rumah, bukan sekadar tamu atau orang luar yang berkunjung. Itu bahasan kita di Selasa lalu. Itu pokok doa yang pertama. Peneguhan oleh Roh Kudus, Kristus yang berdiam itu menjadi sebuah kesatuan. Di dalamnya Paulus menyatakan kerinduannya yang sangat untuk melihat seluruh aspek hidup jemaat Efesus itu benar-benar dikuasai oleh
Kristus, di mana Kristus bebas mengatur ulang, mengkalibrasi, melakukan readjustment dalam seluruh aspek hidup jemaat Efesus. Itu di Selasa lalu. Kita lanjut ke pokok doa yang kedua, permintaan kedua dari doa syafaat Paulus ini. Doa syafaat yang kedua yang tercatat di pasal 3 ayat 14 sampai 21. Sedangkan syafaat Paulus yang pertama itu di Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Jadi kita dapati dua doa syafaat Paulus bagi jemaat Efesus di pasal 1 dan di pasal 3. Di pasal 17b ada sebuah klausa yang nyempil. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Fungsi dari klausa ini, dari kalimat ini, tidak jelas. Not entirely clear. Nggak sepenuhnya jelas. Apa fungsi klausa ini di dalam doa syafaat Paulus? Tidak kira 3 kemungkinan. Pertama, mungkin klausa ini merupakan permintaan tambahan yang lahir dari pokok doa yang pertama. Tadi kita ingat, pokok doa yang pertama adalah agar jemaat Efesus mengalami penguatan, peneguhan oleh Roh Kudus dan Kristus berdiam. Menjadi tuan rumah di hidup jemaat Efesus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nanti kita akan lihat, agar jemaat Efesus memahami lebar, kemudian sudah kita baca tadi, panjang, tinggi, dalam, dan mengenal kasih Kristus. Itu pokok doa yang kedua. Nah, klausa kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, kalimat ini fungsinya untuk dukung doa pertama atau pokok doa yang kedua itu tidak sepenuhnya jelas apakah permintaan tambahan yang lahir dari pokok doa pertama atau kedua itu merupakan tujuan dari pokok doa yang pertama. Jadi kalau kita tambahkan itu menjadi tujuan, maka doa Paulus lengkapnya yang pertama adalah agar jemaat Efesus diteguhkan, dikuatkan oleh Roh Kudus, dan Kristus tinggal dalam hidup mereka agar mereka berakar di dalam kasih. Itu tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga adalah klausa ini menjadi awalan untuk masuk ke pokok doa kedua. Klausa ketiga ini menyediakan kondisi bagi pokok doa atau permintaan berikutnya, permintaan yang kedua. Tampaknya buku ini lebih mengaitkan ke pokok doa kedua. Buku acuan kita ini lebih mengaitkan klausa ini, kalimat kamu berakar serta berdasar di dalam kasih ini ke pokok yang kedua, permintaan yang kedua. Jadi dapat kita sambung seperti ini, ayat 16 dan 17. Paulus berdoa agar lewat karya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan batin orang percaya. Sekali lagi, Paulus berdoa agar
lewat karya Roh Kudus menguatkan, meneguhkan batin orang percaya. Bagaimana peneguhan dan penguatan ini terjadi saat Kristus menjadi tuan rumah di hidup orang percaya, maka orang percaya itu akan berakar serta berdasar di dalam kasih. Sehingga mereka dapat pokok doa kedua, memahami, mengenal keagungan kasih Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, untuk memberi penekanan terhadap nature dari kasih, keberadaan dari kasih yang harus menjadi dasar, maka Paulus memberi dua ilustrasi, dua gambaran. Pertama, terkait dengan botanical atau dunia tumbuhan. Kedua, terkait dengan dunia sipil atau arsitektur. Tentu yang pertama kita dapati kata berakar, kedua kata berdasar atau establish. Establish itu kalau kita lihat di Google bisa memiliki arti terpancang. Kita bisa lihat gambarannya saat kita lewat pembangunan gedung-gedung bertingkat, itu ada tiang pancang, dimasukkan berkali-kali, dipukulkan untuk masuk ke dalam tanah. Itu gambaran yang bisa kita pakai untuk memperjelas bagaimana kita berdasar di dalam kasih. Karena memang menggunakan kalimat bahasa Indonesia kita kurang dapat. Saat kita menggunakan kata establish, kita dapat lebih memperoleh gambaran jelas. Saat kita lihat paku bumi yang dipukul berkali-kali oleh mesin, dek, dek, dek. Nah, itulah gambaran bagaimana hidup kita itu makin masuk ke dalam kasih. Kasih itu seperti tanah. Kasih itu seperti fondasi, di mana hidup orang percaya itu semakin hari semakin dipukul untuk masuk ke dalam kasih. Itu gambaran yang kita bisa dapat dari metafora yang Paulus gunakan atau ilustrasi yang Paulus gunakan. Saat bicara tentang akar, itu kita dapati juga sisi atau dimensi progres, di mana kita tahu akar itu terus masuk ke dalam tanah. Bicara tentang progres, enggak seperti paku bumi yang semalam udah selesai masuk kepada kondisi akhir, entah berapa hari saya kurang mengerti, tetapi yang jelas sangat cepat. Paku bumi dipukul terus-menerus masuk ke tanah sampai kepada kondisi atau status akhir, status final. Paku bumi itu dianggap cukup untuk tertancap di bumi. Sedangkan bicara akar itu bicara tentang proses perlahan, tapi pasti makin ke dalam. Itulah orang percaya yang terus masuk ke dalam kasih. Kita masuk ke pokok doa kedua. Ada dua bagian. Tadi yang pertama juga dua bagian, peneguhan penguatan Roh Kudus dan Kristus yang berdiam. Pokok doa kedua ini juga ada dua. Pertama, supaya
kamu bersama orang-orang kudus dapat memahami lebar, panjang, tinggi, dalam. Kedua, dapat mengenal kasih Kristus. Kita lihat yang pertama dulu di ayat 18. Dalam bahasa aslinya, sembari kita lihat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa aslinya itu nggak ada objeknya. Kalau dalam bahasa kita kan udah ada ya, kasih Kristus. Agar jemaat dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Kristus. Di bahasa asli kata kasih Kristus itu nggak ada. Juga dalam bahasa Inggris. Saya dapat di versi ESV, in English version. English Standard Version. Itu nggak ada kata kasih Kristus, itu nggak ada. Hanya berdoa agar jemaat memiliki kemampuan untuk memahami, memiliki kemampuan mengerti, mengenal lebar, panjang, tinggi, dalam. Itu doang. Breadth, length, height, depth. That's it. Langsung koma. Tidak ada kasih Kristus di bahasa aslinya. Itu yang membuat penafsir-penafsir memiliki perbedaan tafsiran. Karena memang Paulus nggak tulis di bahasa aslinya. Jadi saat kita lihat versi LAI, Alkitab kita itu hasil tafsiran. Karena kasih Kristus itu nggak ada di ayat itu. Di ayat 18 itu nggak ada kasih Kristus. Ada setidaknya 4 penafsiran. Ada 4 penafsiran. Pertama, kuasa Allah. Jadi, Paulus berdoa, menurut penafsiran ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kuasa Allah. Itu yang pertama. Dasar tafsiran ini adalah karena susunan kata atau formula lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya itu terdapat dalam teks-teks yang berhubungan dengan praktek sihir, hal-hal magis di saat itu. Didapati dalam spell atau mantra dunia kuno. Nah, karena sihir itu berkaitan dengan kuasa, maka penafsir-penafsir yang meyakini tafsiran ini meyakini Paulus sedang menunjuk kepada kuasa Allah. Yang tentu jauh melampaui segala bentuk kuasa kegelapan. Ya, kelemahan dari tafsiran ini adalah pertama bahwa mantra semacam itu baru muncul di abad keempat. Sedangkan kita tahu bersama surat Efesus itu abad pertama. Itu kelemahan pertama. Kita sedang bahas secara teori bagaimana menafsirkan. Kita sedang belajar hermeneutik. Sama-sama kita mau terus belajar, puji Tuhan. Kelemahan kedua adalah jika memang ternyata jemaat Efesus itu familiar dengan mantra semacam ini, mengapa Paulus tidak spesifik membedakannya dengan kuasa Allah, dengan menyebut kuasa Allah di titik itu? Tentu dengan harapan Paulus nggak, maksud saya dengan harapan jemaat Efesus nggak salah mengerti bahwa Paulus sedang bicara tentang berbagai macam kuasa. Itu yang pertama, penafsiran pertama. Penafsiran kedua, beberapa penafsir meyakini Paulus di sini bicara tentang misteri keselamatan. Mystery of salvation. The mystery of salvation. Dasar tafsiran ini adalah
Kembali formula lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya itu didapati di dalam Perjanjian Lama. Dan ini berkaitan dengan Kristus dan karya keselamatan. Para penafsir yang meyakini tafsiran kedua ini menghubungkan dengan konteks Efesus 1 dan 3, di mana kita sudah belajar tentu Paulus banyak membahas tentang misteri keselamatan bagi orang-orang bukan Yahudi. Salah satu penafsir yang meyakini tafsiran ini bernama Stackenberg. Kelemahan tafsiran ini adalah tampak kurang beralasan jika Paulus di sini tidak menyebut secara gamblang bahwa yang ia bahas menunjuk pada misteri keselamatan Kristus. Dan yang memang cukup kita berkali-kali bahas surat Paulus, saat hanya sekali muncul dalam surat Paulus, itu memberi kita keraguan. Tetapi saat beberapa kali referensi Paulus gunakan, itu memberi penafsiran yang lebih kuat. Penggunaan formula ini dikaitkan dengan karya keselamatan Kristus itu referensinya kurang eksplisit, kurang kuat di tulisan Paulus. Ketiga, beberapa penafsir meyakini Paulus di sini sedang menunjuk kepada hikmat Allah. Pelbagai ragam hikmat Allah, kedahsyatan hikmat Allah. Dihubungkan dengan Ayub 11 ayat 7 sampai 9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, lebih luas daripada samudera. Bicara tentang dimensi yang tidak terbatas dari hikmat ilahi. Kelemahan dari teori ini kembali seperti tadi. Paulus di dalam suratnya nggak menggunakan formula ini di surat-surat yang lain. Ya, keempat tentu yang paling populer, yang diyakini oleh banyak penafsir, banyak teolog, yang juga menjadi tafsiran dari LAI, bahwa yang sedang Paulus tunjuk di sini adalah kasih Allah, puji Tuhan, kasih Allah. Dan memang tafsiran ini paling sesuai dengan konteks ayat yang sedang dibicarakan. Tentu bicara atau kita langsung tunjuk kepada ayat 19. Itu kan langsung jelas banget dan dapat mengenal kasih itu. Jadi memang yang paling kuat, paling populer adalah sesuai dengan LAI, sesuai dengan terjemahan Indonesia lainnya, sama, sepakat. Saat Paulus bicara tentang doa untuk jemaat Efesus memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Sesuatu itu bicara tentang kasih Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus gunakan tinggi dan dalam itu di Roma 8. Nanti Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca. Roma 8, 35-39, Paulus munculkan kata tinggi dan dalam. Khususnya di ayat 39. Tinggi dan dalam itu muncul di surat Paulus saat Paulus menggambarkan tentang
besarnya, agungnya kasih Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tentu dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Kita bisa lihat dalam bahasa Inggris nanti lebih jelas lagi. Kita lihat frase selanjutnya. Masih di ayat 18. Masih di ayat 18. Kita belum melangkah ke 19. Masih di 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Itu frase selanjutnya yang kita lihat. Di sini Paulus sedang menunjuk pada kenyataan, pada fakta bahwa kasih Allah itu tidak untuk kita kenali, kita pahami di dalam pengasingan diri, tetapi di dalam persekutuan saudara seiman. Jadi tidak dengan kita bertapa, tidak dengan kita pergi ke tempat-tempat terpencil menyendiri. Bukan seperti itu cara mengenali kasih Kristus. Cara memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus bukan dengan cara-cara ala petapa, ala penjelajah. Ada orang-orang menjelajah berbagai gunung, berbagai lembah. Mereka ingin mengagumi karya Kristus. Itu mungkin ada di hati mereka. Tulus mereka. Tapi dasar teologisnya nggak benar. Dasar teologis untuk sungguh dapat mengenal kasih Kristus bersama dengan orang-orang kudus. Di dalam persekutuan saudara seiman, itu the only way. Satu-satunya metode. Nggak bisa metode bertapa di gua, menjelajah gunung dan lembah. Nggak bisa. Bersama dengan orang-orang kudus. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 19. Masih melanjutkan pokok doa kedua. Nanti ketiga itu 19b. Sekali lagi, 19a masih nyambung nyatu sebagai pokok doa kedua. Agar jemaat bersama dengan orang-orang kudus dapat memahami, mengerti betapa lebar, dalam, tinggi, dan panjang kasih dan mengenal kasih Kristus yang melampaui segala akal. Puji Tuhan, segala pengetahuan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Paulus rindu jemaat diteguhkan oleh kuasa Allah sehingga mereka dapat mengenal kasih Allah. Itu keseimbangan yang kita dapati. Khususnya saat kita gabung dengan doa syafaat Paulus di pasal 1 ayat 17-19. Jadi indah kalau kita sambil belajar doa syafaat di pasal 3 sembari kita lihat doa syafaat di pasal 1 17-19. Diteguhkan, dikuatkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Kristus berdiam menjadi tuan rumah di hidup mereka sehingga mereka punya kemampuan, punya kapasitas, haleluya, untuk mengenal kasih Allah. Ya, ini tentu memberi kita kepada pemahaman bahwa Paulus saat berdoa punya asumsi bahwa jemaat Efesus belum mengapresiasi kasih Kristus sebagaimana mestinya. Ya, ini tentu doa untuk kita bersama, untuk kita jadi pokok doa dalam kita saling mendoakan. Karena bagaimanapun sangat kurang kita mengapresiasi kasih
Kristus. Sering menjadi bahasan kita, perenungan pribadi kita. Terlalu mudah kita mengukur kasih Kristus, kebaikan Kristus dengan hal-hal jasmani. Kalau cuaca tidak baik, kalau kita terima musibah, kalau orang yang kita kasihi meninggal, kita sulit untuk berkata Tuhan itu baik, untuk percaya bahwa kasih Allah itu begitu lebar, tinggi, panjang, dalam. Kita gagal untuk itu, sampai kepada kemampuan itu. Karena itu, seperti halnya Paulus berdoa bagi jemaat Efesus, biarlah kita saling mendoakan. Saat kita bisa benar-benar mengenal kasih Kristus, maka perkara-perkara jasmani yang terjadi dalam hidup kita itu hanya sedikit pengaruhnya. Seperti tadi ya, pohon yang begitu berakar di dalam kasih bergoyang sedikit, tetapi enggak sampai membuat kita tumbang, kita marah kepada Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kita semua saat kita belajar tentang kasih Kristus. Puji Tuhan. Sekali lagi Paulus berdoa dengan asumsi bahwa jemaat Efesus masih kurang dalam mengapresiasi kasih Kristus. Doa Paulus di sini bukan supaya jemaat semakin mengasihi Kristus, bukan, tapi supaya mengenal kasih Kristus. Paulus pun berdoa bukan tentang supaya jemaat Efesus itu bisa latih diri tadi ya, dengan bertapa, dengan melakukan penjelajahan lembah-lembah dan gunung-gunung, lautan dan daratan, sampai ke kemarin nonton film sore, sampai ke Antartika, ke titik beku. Bukan seperti itu cara kita dalami kasih Kristus. Bukan juga dengan melatih mental kita supaya kita bisa merenung kasih Kristus. Enggak. Kita belajar malam hari ini. Kita belajar. Allah Kudus tolong kita semua. Kita belajar bahwa bukan tentang hal-hal itu. Itu tentang bergantung pada Roh Kudus lewat doa-doa kita, pada Bapa Surgawi, pada karya Kristus. Kita berdoa dan kita jalani hidup dalam persekutuan saudara seiman. Itu kan metode yang sedang Paulus perkenalkan di sini untuk mengenal kasih Kristus. Meski nanti kita lihat kasih itu melampaui segala pengetahuan. Puji Tuhan. Kasih itu melampaui intelektual kita. Kasih itu tidak bisa kita menjadikan bahan yang atau silabus atau mata pelajaran yang bisa kita selesaikan. Karena itu merupakan sebuah paradoks. Saat kita didoakan untuk mengenal, memahami, tetapi sesungguhnya nggak terpahami kasih Allah di dalam Kristus itu. Sekali lagi, kita didoakan supaya memahami sesuatu yang tidak mungkin terpahami secara utuh. Itu menunjuk terlalu besarnya kasih Allah di dalam Kristus. Sehingga saat kita terus mencapai pertumbuhan rohani, mencapai tingkat-tingkat kedewasaan rohani, tingkat-tingkat kematangan batin, tetap kasih Allah itu terlalu luas untuk kita jangkau dengan kemampuan kita, pemahaman kita, apalagi intelektual kita. Puji Tuhan. Ya, kita masuk bagian-bagian akhir di malam hari ini. Paulus sampai kepada puncak atau klimaks dari doanya, yaitu supaya jemaat
ini 19b dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi di dalam ukuran kepenuhan Allah. Jadi kita lihat di sini tujuan, amin, jemaat Efesus didoakan memahami, mengenal kasih Allah adalah supaya mereka mengalami kepenuhan Allah. Di mana jemaat bergerak menuju kepada the fullness of God, kepenuhan Allah. Ya, kembali kita dapati sesuatu yang tampak seperti bertentangan. Terlihat sebagai kontradiksi. Di ayat 1:23, Paulus katakan bahwa jemaat itu kepenuhan Allah. Jemaat itu kepenuhan Allah. Tapi di ayat ini kita lihat bahwa Paulus mendoakan. Berarti kan belum penuh oleh Allah. Belum mengalami kepenuhan Allah jemaat Efesus ini. Tapi di ayat 23 pasal 1, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Allah. Ini kan terlihat sebagai kontradiksi. Kembali kita cara untuk mendamaikan kontradiksi ini adalah kita diajak kembali untuk melihat dalam kacamata atau perspektif eskatologis terkait dengan zaman akhir di mana Kristus telah menyatakan diri. Kita sudah belajar di zaman akhir ini Yesus telah jadi manusia, mati, bangkit, naik ke surga, kemudian dapat tinggal di hati pikiran orang percaya lewat karya Roh Kudus. Itu kan berarti Yesus hadir di hidup orang percaya. Kristus adalah kepenuhan Allah, hadir di hidup orang percaya. Nggak heran Paulus katakan bahwa jemaat adalah kepenuhan Allah, karena Kristus hadir, berdiam, menempati hidup orang percaya. Itu yang bisa kita mengerti saat Paulus tulis 1:23 Efesus. Di pasal 3 itu bicara tentang jemaat yang udah didiami oleh Allah, oleh Kristus, itu menuju kepada kesempurnaan Kristus. Itu yang bisa kita dapat dari konsep ini, pemahaman ini yang tampaknya tadi seperti kontradiksi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita masuk bagian akhir sebagai kesimpulan. Puji Tuhan, haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita gabungkan Efesus 1, Efesus 3, doa syafaat Paulus yang pertama, doa syafaat Paulus yang kedua digabungkan, maka di syafaat pertama Paulus berdoa supaya jemaat mengenal kuasa Allah. Kita punya lagunya karya Om Yoyo, betapa hebat kuasanya bagi kita, yaitu diambil dari Efesus 1, 17-19. Paulus berdoa agar jemaat Efesus benar-benar mengenal, memahami, mengerti kuasa Allah bagi gereja, yang bekerja di dalam gereja, di dalam hidup jemaat Allah. Di pasal 3, doa syafaat Paulus yang kedua, Paulus berdoa agar jemaat mengenal kasih Allah. Puji Tuhan. Jadi dua hal ini yang dapat kita mengerti sebagai bahan-bahan atau ramuan atau bumbu-bumbu untuk mengalami kedewasaan rohani, untuk mengalami yang namanya kematangan batinia.
Sehingga kita nggak terus alami tadi ya, berdasarkan mood, berdasarkan sikon, saat masalah datang kita langsung drop habis-habisan. Saat berkat melimpah, terus di mulut Tuhan baik. Kasih Tuhan luar biasa. Betapa tinggi kasih Tuhan. Tapi saat masalah datang, langsung kayak kucing kesiram air. Itu kan nunjukin bahwa kita itu terlalu tergantung pada sikon. Kematangan rohani akan membuat kita terhindar dari tadi ya, seperti orang bipolar ya. Orang bipolar makanya karena merupakan mental kejiwaan harus berobat ke psikolog, psikiater. Tetapi sebetulnya kebanyakan orang kita semua punya bipolar rohani. Mudah banget mengucap syukur saat semua berjalan lancar, tapi saat masalah datang langsung diam 1000 bahasa, langsung lebih banyak keluhan. Hanya oleh, kembali ke pokok doa pertama, hanya oleh peneguhan, penguatan oleh Roh Kudus. Itu awalnya. Itu awal. Itu awal. Rekan-rekan terkasih, itu awalnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran firman ini. Puji Tuhan. Semua ini nggak bisa dipisahkan dari karya Roh Kudus. Lagi dan lagi kita memperoleh penegasan, peneguhan bahwa campur tangan ilahi itu faktor utama kita alami kedewasaan, kematangan. Saya cenderung melihat diri saya sebagai orang yang cukup mudah untuk nggak alami bipolar rohani tadi. Perasaan saya termasuk yang kurang sensitif. Sehingga cukup mudah bagi saya untuk terlihat bagi banyak orang. Nggak mudah mengeluh, nggak mudah bersyukur juga. Tetapi bawaan lahir itu bukan faktor utama. Campur tangan ilahi faktor utama pertumbuhan rohani, kedewasaan rohani, kematangan rohani. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita belajar dan belajar di sini. Ya, sebagai kata-kata akhir, saya ingin kembali share bahwa dalam surat ini kita dapati alur yang jelas. Jadi kita lihat, sering kita singgung sama-sama dibandingkan dengan Roma 1:11, Roma 12-16, demikianlah Efesus 1:3, kemudian 4-6 itu menjadi 2 bagian. Efesus 1-3 itu bicara tentang dasar teologis. Dan Paulus tempatkan di awal. Kenapa? Karena Paulus ingin tegaskan bahwa untuk kalian bisa jalani nasihat-nasihat praktis, perintah-perintah etis, untuk hidup sesuai dengan etika Kristen, untuk tampil sebagai orang Kristen, kalian harus punya dasar teologis yang benar. Itu didapati di pasal 1-3. Kita bentar lagi masuk ke pasal 4. 2 ayat lagi kita selesaikan 1-3. Kita perlu ingat, sampai kita masuk ke pasal 4, kita harus siap banget dasar teologis kita. Supaya saat kita terima nasihat, perintah di pasal 4, kita nggak ngandalin kekuatan kita. Kita nggak ngandalin lahirnya kita seperti ini. Kalau istri saya lahirnya sangat ekstrovert, jadi sangat mudah bergaul. Itu bukan menjadi dasar untuk jalani Efesus 4-6. Bukan. Untuk jalani Efesus 4-6, dasar teologisnya harus benar, pemahamannya harus benar, pengalamannya bersama Kristus harus benar, sikap hati kita mengandalkan campur tangan ilahi harus benar, sehingga saat masuk pasal 4-6,
kita benar-benar kita lakukan perintah-perintah ini di dalam ketergantungan total pada campur tangan ilahi. Masuk tentu kepada praktek-praktek kita berdoa, baca Alkitab, renungkan di dalam saat teduh, kita berinteraksi dengan saudara seiman, ngobrol bareng, cerita bareng, saling minta doa. Itu dasar. Itu dasar. Kita nggak bisa ngandalin, emang gua bisa. Kita mungkin tampil. Mampu kita lakukan nasihat dari yang pertama di pasal 4 sampai ke pasal 6. Seluruh nasihat itu kita mungkin aja kita tampilkan diri kita sebagai Kristen yang mampu menaati pasal 4 sampai 6 Efesus. Tapi jika tidak mengandalkan kuasa Allah, campur tangan ilahi, kita akan menjadi Kristen Farisi. Sudah dipastikan. Karena itu, Paulus mulai dengan Efesus 1 sampai 3. Untuk pastikan, saat jemaat Efesus jalani pasal 4 sampai 6, jalani etika Kristen, jalani hidup di dalam moralitas Kristen, mereka nggak akan sombong. Mereka akan sungguh-sungguh jalani hidup yang berdampak di dalam moralitas mereka, di dalam etika Kristen mereka. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita memberkati kita. Kita tutup dengan satu contoh. Inilah nasihat Paulus di pasal 5. Dari rangkaian berbagai macam nasihat, ada satu nasihat tentang kasih. Hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saat kita baca ayat ini, terus andalkan kekuatan sendiri, kita akan mirip dengan 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tadi kan persembahan, mempersembahkan diri Kristus, itu bukti kasih Kristus bagi gereja. Tapi saat kita baca ayat ini, perintah, nasihat ini, dengan kekuatan sendiri kita akan seperti 1 Korintus 13 ayat 3. Kita korbankan diri tetapi tidak dengan berakar, berdasar di dalam kasih. Nggak ada gunanya sama sekali. Kita hanya menjadi Kristen yang Farisi, yang menghakimi, yang membuat syak orang lain, yang membuat banyak generasi Z, generasi Alpha dan Beta syak sama generasi senior. Kita nggak mau menjadi senior yang seperti itu. Dijauhkan Tuhan. Karena itu sekali lagi, 1, 3, Efesus perlu kita ngerti banget, alami, sehingga hidup kita, sealim apapun kita, benar-benar alimnya kita ini berdampak. Wow, luar biasa. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus, saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Dengan Tuhan yang luar biasa, biarlah dari hari ke hari kita boleh terus mengenal kuasa, mengenal kasih Tuhan, mengenal segala kepenuhan Allah dalam hidup kita gitu ya. Mungkin dari Agnes ada mau menambahkan atau mau sharing, Nas, berbagi saat malam hari ini. Makasih ya Bung Sam untuk Bible Study malam hari ini. Kalau aku mau mengungkapkan tentang kasih Tuhan itu bisa kita bagikan ke orang lain atau bisa kita pancarkan ke orang lain kalau kita tuh benar-benar merasa dikasihi Tuhan gitu. Banyak orang Kristen merasa Tuhan itu mati buat semua orang gitu, buat seluruh umat manusia di muka bumi. Emang betul kan Tuhan mati buat semua orang di muka bumi gitu. Tapi terlebih lagi buat kita pribadi,
Tuhan mati buat aku pribadi gitu. Jadi karena kita merasakan begitu dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan secara dahsyat dan secara brutal, sehingga kasih yang penuh itu, kasih yang limpah itu bisa kita bagikan lagi ke orang lain gitu. Sehingga kasihnya Tuhan yang penuh itu jadi dasar kita untuk melayani, jadi dasar kita untuk beribadah, jadi dasar kita untuk melakukan segala sesuatu. Saya melakukan ini karena saya dikasihi Tuhan dengan sangat tanpa syarat gitu. Kalau di dunia ini kan segala sesuatu hubungan antara sesama, anak dengan orang tua, atau sama siapapun pasti sifatnya ada transaksionalnya gitu. Aku mengasihi kamu karena kamu anakku, aku mengasihi kamu karena kamu baik sama aku mengasihi kamu karena kamu suamiku gitu. Tapi beda banget sama Tuhan gitu. Tuhan mengasihi kita benar-benar sebenarnya kita nggak layak, nggak pantas untuk terima kasih itu, nggak punya kelebihan apapun, nggak ada alasan apapun untuk Tuhan mengasihi kita. Tapi Tuhan sangat mengasihi gitu karena merasa sangat dicintai itulah akhirnya kita melakukan sesuatu itu, bukan karena ritual, bukan karena kewajiban kita sebagai ciptaan kepada Pencipta, tapi karena, merasa begitu dicintai luar biasa oleh Tuhan, menggerakkan kita untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sehingga, seperti kata Rasul Paulus tadi, betapa besar, tinggi, dalam, bahkan nggak masuk akal pikiran kita, itu membuat, kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang luar biasa. Sehingga pada saat mengalami masalah-masalah, aku kasih ilustrasi kayak anak kecil gitu. Anak kecil kan kalau dipanggil sama ayahnya, dipanggil namanya aja misalnya, dipanggil disebut namanya, kadang nggak mau nengok, kadang jalan aja lurus, diiming-imingi dulu pakai mainan, pakai permen gitu untuk, melangkah gitu. Mungkin juga kita kayak gitu, kadang Tuhan manggil kita, tapi kita kayak pura-pura nggak denger lah, cuek aja. Akhirnya Tuhan izinkan masalah datang, percobaan datang gitu, itu seperti permen tanda kutip atau mainan tanda kutip gitu, supaya kita nggak teralih gitu dari, pandangan kita ke Tuhan gitu. Jadi pada saat kita mengalami kasih Tuhan, baik berkat, kelimpahan, ataupun kesusahan dan masalah, kita melihat itu sebagai caranya Tuhan untuk membuat pandangan kita nggak teralih ke Dia gitu. Semoga, Bible Study malam hari ini, membuat kita semakin menyadari kasih Tuhan yang melimpah-limpah itu, sehingga kasih yang melimpah itu pun bisa kita bagikan ke orang-orang di sekeliling kita dan menggerakkan kita untuk menjadikan dasar untuk melakukan segala sesuatunya. Terima kasih ya Bung Sam dan Karini. Iya, makasih Agnes. Benar-benar tadi jadi ngambil kata dari Agnes ya, Tuhan itu mengasihi kita tuh secara brutal, benar-benar emang luar biasa ya. Saya juga tadi sore dengerin dapat khotbah gitu, dengerin khotbahnya Esra Soru, ada kata-kata kasih Allah, Allah tuh mengasihi kita tuh dengan brutal. Terus saya langsung terpaku gitu. Oh iya ya, benar-benar ya, orang kita bulak-balik gitu, kayak saya pribadi bulak-balik berdosa, tetap aja Allah mengasihi kita gitu ya. Luar biasa Allah kita itu ya. Puji Tuhan. Eh, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke Karini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami yang baik ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Terima untuk kasih. kasih yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Terima Terima kasih ya kasih. Bapa untuk cinta-Mu ya Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih ya Tuhan Tuhan. Yesus karena Engkau terus mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Sehingga Haleluya. kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang luar biasa itu ya Haleluya. Tuhan. Memampukan kami ya Haleluya. Tuhan Yesus untuk tetap ada pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kami Haleluya. terbatas ya Tuhan dalam banyak hal. Kami terbatas dalam mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami terbatas dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami ya Tuhan. Tolong kami ya Haleluya. Tuhan untuk terus bergantung penuh kepada Engkau ya Bapa ya. Sehingga dengan kasih-Mu ya Tuhan Yesus yang besar memampukan kami ya Tuhan Yesus untuk membagikannya ke orang lain ya Bapa. Memampukan kami untuk terbeban berdoa bagi orang lain ya Tuhan Yesus. Memampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia ya Tuhan Yesus dalam panggilan-Mu ya Bapa. Dan kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan Yesus, kasih-Mu yang tinggi, yang dalam, yang luas, yang tidak terselami oleh akal pikiran kami ya Tuhan Yesus, menjadi dasar kami ya Tuhan untuk melakukan Terima segala kasih sesuatunya ya Bapa. Tuhan. Terima Terima kasih banyak kasih. ya Tuhan, terima kasih. Semakin kami
mengalami Engkau ya Tuhan, semakin kami merasa ya Tuhan, betapa berharganya kami ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu ya Bapa. Mungkin kami tidak menghargai diri kami ya Tuhan, tapi Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari kami mengasihi diri kami sendiri ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menggunakan setiap potensi yang ada pada kami ya Tuhan, kemampuan yang ada pada kami ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan Yesus membagikannya kepada orang lain ya Tuhan, sebagai bentuk kekaguman kami akan kasih-Mu yang besar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu terus menjadi bagian milik kami ya Bapa. Biar firman terus menjadi dasar kami ya Tuhan, melakukan segala sesuatunya ya Bapa. Hikmat urapan yang datangnya daripada Allah yang Maha Tinggi terus Engkau limpahi ya Tuhan, bagi Bung Semi ya Tuhan, bagi Karini ya Bapa. Sehingga sungguh ya Tuhan Yesus, pelayanan Bung Semi dan Karini menjadi saluran berkat ya Bapa. Banyak orang-orang yang terus merasakan kasih Allah yang limpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami tutup Bible Study malam hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.